Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat semuanya ya? Masih. Oke, kalau gitu Juan coba tepuk semangat dulu. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Oke, kita coba ya. Tepuk semangat. Oke, semoga walaupun hari ini siang-siang panas, tapi suasana hati kita masih semangat dan juga siap untuk menerima atau mendengarkan apa yang sedikit Juan paparkan nanti di depan. Di sini Juan akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif atau diseminasi budaya positif yang sudah Juan dapatkan selama di pelatihan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pesawaran. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk ke bulan kedua, Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah menyempatkan waktunya hadir untuk mendengarkan atau memenuhi undangan Juan terkait tugas Juan tersebut. Untuk menyingkat waktu, baiklah kita mulai saja, yaitu kegiatan kita adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita tercinta yaitu SMK PGRI 1 Kedondong. Sebelum kita masuk ke pemahaman, di sini ada beberapa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu baca, kemudian apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan tersebut atau pertanyaan tersebut? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju? Oke, setuju. Kita pertanyaan kedua. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Oke, untuk pertanyaan tiga, guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah. Setuju atau tidak? Oke, ada yang setuju, ada yang tidak. Ya. Selanjutnya pertanyaan keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju atau tidak? Setuju. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan ini bakal bisa Bapak Ibu temukan jawabannya setelah nanti ada pemaparan selanjutnya. Ya. Jadi sementara ini jawabannya setuju atau tidaknya disimpan dahulu. Ya. Nanti di akhir kita coba jawab lagi tentang pertanyaan tersebut. Oke, apa itu budaya positif di sekolah? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi, budaya positif di sekolah itu adalah kita menanamkan nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan baik kepada murid kita di sekolah agar nantinya murid kita memiliki atau berkembang menjadi pribadi yang baik. Ya, jadi seperti itu. Nah, dalam menciptakan budaya positif ada beberapa elemen-elemen konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Di sini ada 6 konsep inti. Yang pertama disiplin positif, kemudian ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dari ke-6 konsep ini kira-kira ada yang asing nggak kalimatnya buat Bapak Ibu? Yang mana kira-kira dari 6 konsep ini yang baru ini Bapak Ibu dengar kalimatnya? Poin terakhir, kalau disiplin positif udah sering kita dengar, restitusi ya. Nanti kita akan membahas tentang segitiga restitusi ya. Jadi untuk menciptakan budaya positif, konsep-konsepnya ada 6 ini. Inilah yang akan kita bahas ke depannya agar nanti Bapak Ibu bisa menjawab lagi pertanyaan di awal tadi. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran yang tentang budaya positif, Juan punya game, satu game. Di sini kan berpasang-pasangan Bapak Ibu sekalian. Jadi ada si A dan si B. Jadi ditentukan siapa yang si A dan si B nanti bergantian. Cara mainnya adalah Anda dan teman Anda akan
melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam genggaman tangan Anda. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk Anda. Kemudian tugas B, yaitu rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar teman Anda mau membuka kepalan tangannya. Bisa dipahami gamenya? Oke, coba sekarang kita coba mulai. Silakan. Duduk nggak apa-apa. Silakan salah satu temannya menggenggamkan tangan dan satunya coba untuk merayu atau bisa jadi kasih duit. Gimana caranya biar genggaman tangan si temannya itu mau dibuka? Dibujuk dengan rayuan atau marahin nggak apa-apa. Gimana caranya kita pengen kepala tangan si temannya itu dibuka. Tapi yang menggenggamkan tangan ingat bahwa di dalam genggaman tangan kalian itu ada hal yang sangat berharga dalam hidup kalian. Jadi gimana caranya walaupun dengan rayuan apapun kalian mempertahankan apa yang sangat berharga dalam diri kalian. Oke, coba silakan. Oke, bagi-bagi pasangan, berarti nanti bareng sama temennya. Oke, coba dirayu. Ayo, berhasil nggak dengan rayuan? Kalau nggak berhasil dengan rayuan, coba digelitik-gelitikin temennya biar membuka. Atau bilang bu, kasih uang sama temennya biar mau membuka genggaman tangannya. Oke, gimana? Untuk yang A, berhasil nggak dibuka? Tidak berhasil, masih mempertahankan. Oke, sekarang coba gantian. Siapa tahu kalau gantian berhasil luluh gitu, coba. Sekarang gantian. Ibu host yang menggenggamkan tangan, Pak Andri yang membujuk, coba. Siapa tahu Bu host terbujuk dengan rayuan Pak Andri. Oke, ya, jadi sudah bergantian, sudah dibujuk, sudah dirayu, sudah dimarah belum? Coba dimarah, siapa tahu kalau habis dimarah, diintimidasi di hati belum dibuka dia. Coba, masih nggak mau juga? Coba ini duit mau nggak dibuka? Masih nggak mau juga? Oke. Oh, belum dikasih duitnya. Oh, berarti ibu kalau dikasih duit mau. Oke, ya. Oke, cukup. Ya bermainnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu mempertahankan genggaman tangan Bapak Ibu yang di dalamnya memiliki barang berharga, ya. Nah, di sini kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu bergantung pada diri kita masing-masing. Karena di dalam genggaman tangan kita terdapat hal yang sangat berharga, ya. Yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri orang lain. Ya, itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi dari game tersebut mau bagaimana caranya, mau dia sampai memarahi, menghardik, sampai merayu dengan rayuan gombal ataupun dengan uang sekalipun, kalau itu berkaitan dengan harga diri ataupun hal yang berkaitan dengan berharga dalam diri dia tidak akan memberikannya dengan begitu saja. Dia akan mempertahankannya, ya, tergantung kontrol atas diri dia sendiri. Oke, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol, ya. Kita perubahan paradigma di mana kita sekarang mengilusikan, ya, mengilusikan guru itu mengontrol murid. Kemudian ilusikan bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, jadi Bapak Ibu baca kemudian ilusikan. Setelah itu ilusikan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa.
Nah, dari ilusi tersebut kira-kira masuk akal semua nggak Bapak Ibu? Ilusi guru mengontrol murid, bisa nggak kita mengontrol murid? Tidak. Kenapa? Karena berkaitan tadi, yang bisa mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri, termasuk murid. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk murid kita. Oke, di sini penjelasannya. Ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Contoh kecilnya, kita di awal pembelajaran biasanya sudah membuat peraturan kelas. Salah satu peraturan kelas itu adalah jadwal piket. Nah, pasti ada salah satu orang atau lainnya yang tidak melakukan kegiatan jadwal piket. Itu kenapa? Karena dia mengontrol dirinya sendiri. Walaupun kita udah menyuruh mereka sampai memarahi mereka, kalau mereka pun tidak mau dengan apa yang kita suruh, ya dia tidak akan melakukan peraturan yang sudah kita buat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, di mana menggunakan kritik dan saran, rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kadangkala sulit bagi kita untuk mengidentifikasi bahwa kita sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, jadi kadang dengan kalimat kita yang halus, tapi membuat anak itu merasa bersalah. Ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi terganggu pada pendapat sang guru untuk berusaha. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa, termasuk kita, merasa bahwa anak didik kita itu kita punya hak untuk kita suruh atau paksa untuk melakukan sebuah kegiatan, yaitu mengikuti peraturan yang kita buat. Nah, banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang lama. Ya. Jadi kadang kalau murid kita suruh, mungkin hari ini dia nurut, tapi belum tentu jangka waktu panjang dia akan selalu nurut dengan ucapan yang kita berikan. Oke, selanjutnya yaitu perubahan paradigma stimulus respon menuju teori kontrol. Ya, stimulus itu adalah rangsangan dari luar, di mana yang sering kita lakukan adalah stimulus respon, dan yang harusnya kita lakukan adalah perubahan paradigma menjadi ke teori kontrol. Di sini kita baca, realitasnya kebutuhan kita itu sama. Kira-kira benar nggak realitasnya? Tiap orang itu kebutuhannya sama atau tidak? Ya, jadi teori kontrolnya yang benar sekarang adalah kita harus berubah paradigma kita, pemikiran kita bahwa realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, itu sepertinya tidak mungkin karena kita tidak bisa memaksakan persepsi orang atau pandangan orang itu sama dengan kita. Yang harus kita lakukan adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, kita harus memahami pandangan mereka. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, nah di sini perilaku buruk biasanya memang dianggap sebuah kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan atau motifnya. Semua yang kita lakukan itu ada motifnya. Termasuk genggaman tangan tadi, kalaupun mereka mau buka pasti ada motifnya, entah itu karena uang tadi atau karena habis dimarahin atau apapun. Jadi semua ada tujuan dan motifnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang benarnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, yaitu kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kebalikannya, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal.
Ya, jadi pemaksaan itu biasanya memang itu tadi, kayak tadi genggaman tangan dari bujuk halus nggak mau, akhirnya dengan cara pemaksaan, dengan cara yang lebih kasar lagi. Padahal aslinya adalah kita berkolaborasi dan konsekuen menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang kalah. Yang seharusnya adalah model berpikir menang-menang. Di mana misalkan ada dua orang yang salah, jangan sampai kita menentukan si A salah, si B salah, si A menang, si B salah. Yang harus kita tanyakan adalah persepsi mereka masing-masing dan dianggap mereka memiliki perpikiran yang menang dan menang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus merubah paradigma kita ke menuju teori kontrol. Oke, baru kita masuk ke disiplin positif. Ya, disiplin positif itu di sekolah merupakan salah satu cara untuk penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, di sekolah kita tadi, kita kan di awal sudah membuat peraturan. Dan peraturan itu biasanya untuk membuat disiplin. Nah, tapi disiplin positif di sini adalah gimana caranya siswa kita itu menumbuhkan atau melaksanakan peraturan itu tanpa adanya sesuatu sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi tidak ada paksaan, benar-benar dari keyakinan dalam diri dia masing-masing. Seperti itu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin sekarang kita udah nggak asing dengan profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 elemen. Apa aja Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan, kemudian kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, disinilah tadi kita udah bahas tentang nilai-nilai. Nilai inilah yang ingin kita tumbuhkan kepada anak-anak agar anak-anak itu memiliki kepribadian yang baik. Ya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang sering kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Oke, di sini ada motivasi perilaku manusia. Tadi juga udah nyenggol-nyenggol tentang motivasi, ya, terkait dengan game kita yang pertama tadi, genggaman tangan. Semua yang kita lakukan itu ada motifnya, ada motivasinya, ya. Dari 3 ini, silakan Bapak Ibu baca dan tentukan mana yang menurut Bapak Ibu memilih motivasi tersebut untuk setiap tindakan Bapak Ibu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Kira-kira Bapak Ibu milih yang mana di antara 3 ini? Yang udah sesuai dengan Bapak Ibu. Kira-kira kalau datang pagi kita menghindari hukuman apa biar dapat penghargaan dari bos kita? Oh, kalau yang sekarang kita masih kebanyakan yang pertama. Kita melakukan semua kegiatan kita motivasinya karena kita takut hukuman. Ya. Iya, nyaman, ketidaknyamanan. Kalau kita melakukannya tanpa paksaan, itu berarti kita udah nyaman. Tapi nomor 2, oke, Ibu Maria mendapatkan imbalan untuk penghargaan diri. Jadi melakukan segala sesuatu agar ada pengakuan diri dari orang lain atau biar dapat imbalan. Nah, kalau di sekolah kami ya, Oh. ya, kalau ngambilin sekian ada imbalannya sekian gitu. Oh. Kalau itu maksudnya wakilnya tadi ya. Oke, iya. Jadi ada seperti konsekuensinya, ya. Jadi kalau telat misalkan nanti ada pemotongan, misalkan kalau dia rajin nanti ada kayak penambahan gitu seperti itu. Oke. Jadi belum ada yang sampai sini menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Ya. Oke, di sini ada tingkatan di mana menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu berada di motivasi eksternal dari luar, ya. Seperti hukuman itu kan tekanan. Kemudian mendapatkan imbalan. Itu juga motivasi eksternal. Yang seharusnya kita lakukan sekarang adalah menumbuhkan motivasi itu dari internal kita, di mana menghargai diri kita menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, contoh kecilnya kita menjaga kebersihan kita. Biar apa? Kalau yang pertama mungkin biar nggak dihukum ibu host misalkan. Kalau yang kedua biar dikasih nilai bagus sama Pak Juan di pelajaran PAK karena menjaga kedisiplinan. Tapi yang seharusnya mereka lakukan adalah motivasi mereka melakukan
menjaga kebersihan adalah menghargai diri. Dengan kebersihan, mereka menjaga diri mereka, menjaga kesehatan mereka. Itu yang seharusnya dimunculkan, bukan karena hukuman atau imbalan dari orang lain. Jadi seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi motivasi ini ada tingkatannya. Kalau kita sudah berada di tingkatan terakhir, berarti kita sudah menghargai diri kita untuk melakukan sebuah tindakan yang baik, bukan karena paksaan hukuman atau mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sampai sini paham? Ada yang ditanyakan? Belum ada? Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi adalah sebuah pilihan. Nah, di sini ada identitas gagal, identitas sukses. Kalau kita seorang guru, kita menghukum siswa kita, itu akan membentuk siswa kita menjadi pribadi yang memiliki identitas gagal. Sementara kalau kita udah melakukan konsekuensi dan restitusi, kita menerapkan kedisiplinan pada siswa tersebut dan berharap menjadi identitas yang sukses. Kita bisa baca di sini, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensinya murid atau anak belajar taat peraturan. Restitusinya murid atau anak belajar memecahkan masalah. Ya, karena restitusi adalah sebuah pilihan. Kemudian di sini hukuman biasanya dibuat oleh perorangan, yaitu biasanya hukuman itu dibuat oleh guru. Kemudian kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan juga murid. Dan kalau restitusi itu sepenuhnya dibuat oleh si murid. Ya, murid menentukan pilihannya apa yang dia lakukan terkait dengan apa yang telah dia langgar. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu, karena tadi memang kepotong oleh azan zuhur. Ya, kita lanjut hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di mana hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, dan restitusi adalah sebuah pilihan. Di mana hukuman biasanya dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, dan restitusi dibuat oleh murid itu sendiri. Nah, hukuman itu adalah tidak terencana, bersifat satu arah, bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Sementara kalau konsekuensi itu bersifat terencana, sudah disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah. Kemudian ada restitusi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ada tingkatannya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tadi hukuman itu bisa kita lakukan, tapi bisa mengarahkan anak-anak menjadi identitas yang gagal. Sementara konsekuensi dan restitusi bisa mendisiplinkan siswa kita dan bisa menerapkan atau membuat identitas yang baik. Ya. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Konsekuensi atau hukuman? Kita jawab bareng-bareng. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira kalimat ini menerangkan konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Coba kita lihat jawabannya. Oke, mencatat 100 kali itu adalah konsekuensi, di mana itu dibuat oleh guru dengan murid. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan berkali-kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuat di atas meja. Kesepakatan, konsekuensi. Kemudian membersihkan WC karena tidak mengerjakan tugas. Biasanya hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit saat pelajaran PJOK. Itu biasanya konsekuensi. Ya. Dia lebih spesifik. Ya, spesifik. Oke, selanjutnya lanjut. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa menjelaskan kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena kalau peraturan itu biasanya Oke, Pak Andri, bisa pakai mic Pak Andri? boleh. Ada yang lebih Oke.
kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu biasanya dibuat sendiri Pak, tidak melibatkan siswa. Tapi kalau peraturan kelas itu biasanya dibuat berdasarkan kesepakatan guru dan siswa. Oke, gimana Bapak Ibu, setuju nggak dengan kalimat Pak Andri? Setuju. Oke, setuju. Kalau gitu tepuk tangan dong Pak Andri. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Kita sudah membuat peraturan kelas di awal. Biasanya di awal pembelajaran wali kelas itu membuat peraturan kelas. Ya. Tapi peraturan kelas itu banyak yang tidak melaksanakannya. Kira-kira kenapa? Ya karena itu tadi. Peraturan itu biasanya yang dibuat oleh perorangan atau gurunya, ya, atau mengajukan seseorang, bukan keyakinan seluruhnya. Jadi mereka tidak meyakini dengan apa yang mereka akan lakukan. Makanya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama yang dilakukan oleh guru dan juga murid. Kalau peraturan adalah yang dibuat oleh salah seorang, yaitu biasanya murid, guru maksudnya. Jadi seperti itu. Nah, contoh kecilnya untuk pemahaman. Di negara kita memiliki peraturan menggunakan helm pada saat mengendaраkan roda 2 atau motor. Bapak Ibu yang menggunakan roda 2 atau motor, kira-kira kalau pakai helm karena apa? Karena takut peraturan atau karena meyakini bahwa pakai helm itu untuk menjaga keselamatan Bapak Ibu? Ayo jujur kira-kira pakai helm berkendara itu karena ada peraturannya dan takut ditilang, atau karena udah yakin kalau kita pakai helm berkendara kita akan terselamatkan dari cedera yang lebih parah saat terjadi kecelakaan? Kira-kira apa? Awalnya peraturan. Awalnya takut, Tapi udah itu menyadari. lama-lama menyadari bahwa itu adalah sebuah keyakinan dan kita harus menggunakan helm untuk kepentingan kita sendiri. Jadi seperti itu. Kita terbiasa pakai helm awal-awalnya karena takut peraturan. Tapi ternyata lama-lama kita meyakini bahwa dengan menggunakan helm kita menjaga keselamatan kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal. Dan peraturan biasanya dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Ya, di mana peraturan biasanya meminta murid untuk melakukannya. Oke, selanjutnya prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Ya. Jadi ada prosedurnya untuk membentuk sebuah keyakinan kelas atau sekolah. Di mana sebelumnya kan kita udah membuat peraturan. Nah, peraturan itu biasanya banyak yang melanggar. Nah, coba kita nanti ke depannya membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, ini adalah cara-cara atau prosedur untuk membentuk sebuah keyakinan kelas atau sekolah. Yang pertama adalah mempersilakan warga sekolah untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi Bapak Ibu bisa meminta murid-muridnya, ayo nak, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan di sekolah ini atau di kelas ini ke depannya, sehingga sekelas kita ini ke depannya agar nyaman dalam pembelajaran. Jadi semuanya itu dicatat. Bapak Ibu bisa menggunakan sticky note. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Bapak Ibu membagikan sticky note ini kepada siswa, mereka menuliskan atau mencurahkan ide tentang peraturan yang akan kita sepakati. Ya. Kemudian mencatat semua masukan. Lalu mengganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan kalimatnya masih negatif. Kira-kira yang positifnya apa? Jagalah kebersihan. Nah, jadi seperti itu. Dari kalimat-kalimat yang sudah mereka buat, kita ganti kalimat negatifnya menjadi kalimat positif. Dari yang jangan buang sampah sembarangan, itu kan sebuah suruhan atau peraturan. Kita buat jadi yang positif, jagalah kebersihan, yang bisa diyakini mereka. Kemudian tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Jadi yang sudah mereka buat, kita susun di sebuah, bisa karton atau disusun dulu di papan tulis. Kita susun berdasarkan peraturan yang mereka buat, misalkan tentang kedisiplinan, tentang keyakinan, kemudian ada toleransi, tentang toleransi, baru kita buatkan menjadi kalimat-kalimat positifnya. Nah, selanjutnya kita meninjau dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan yang disepakati.
Jadi yang tadi udah kita tinjau, kemudian kita kelompokkan, kemudian kita sama-sama mengajak untuk seluruh siswa dan kita untuk menyetujui keyakinan yang sudah kita buat dengan cara menandatangani keyakinan kelas tersebut. Dan setelah itu keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Usahakan keyakinan tersebut bisa dilihat oleh mereka. Jadi saat mereka melakukan peraturan atau tindakan-tindakan yang tidak baik, mereka bisa melihat keyakinan yang seharusnya mereka lakukan. Jadi seperti itu prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Nah, selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia itu ada kebutuhannya, yaitu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, di sini ada contoh. Ibu Ani, guru kelas 5 di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini atau yang dihadapi Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Ya, kira-kira apa? Dari bacaan tersebut kira-kira apa menurut Bapak Ibu? Si Agus ini melakukannya gara-gara apa? Motifnya apa kira-kira? Kebutuhannya apa? Lapar. Ada yang lain? Tidak bisa. Nanti dia tidak dikasih uang jajan. Kasih uang jajan. Kemudian merasa gagah-gagahan juga bisa, ya. Caper, cari perhatian. Oke, penjelasannya di slide berikutnya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi Agus. Karena setiap manusia memiliki kebutuhan masing-masing. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar, nah ini menurut Bu Sina tadi, ya. Dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti yang dibutuhkannya adalah bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Kemudian apabila jawaban Agus karena ia senang temannya menjadi memperhatikan dia, caper, kebutuhan adalah cinta dan kasih sayang, ya, atau kebutuhan untuk diterima. Selanjutnya, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, kebutuhan adalah penguasaan, di mana pengakuan atas kemampuan yang dimilikinya, ya. Jadi membuat orang takut, jadi seperti itu. Selanjutnya, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan, ya. Dan yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman yang kesal karena diambil makanannya, kebutuhannya adalah kesenangan. Jadi seperti itu. Kita sebagai manusia itu punya kebutuhan-kebutuhan yang harus kita penuhi. Nah, ini cara contohnya, ya. Selanjutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, ini yang harus kita pahami. 5 posisi kontrol guru. Di sini ada urutannya. Yang pertama ada penghukum, ya. Kontrol guru itu yang pertama ada penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga teman. Keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Jadi 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, di sini juga ada salah satu contoh pemaparan tentang 5 posisi kontrol guru. Silakan sama-sama kita untuk menyimaknya. Selamat pagi Bu.
Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? eh, Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke, selanjutnya yaitu membuat merasa bersalah. Kita perhatikan perbedaannya ya. Bu. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, selanjutnya yaitu kontrol guru sebagai posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ada gambaran nggak guru-guru kita? Oke, yang selanjutnya yaitu posisi pemantau atau monitor. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke, yang terakhir adalah posisi manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren.
Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini? Mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, seperti itu. Itu contoh-contoh penanganan guru sesuai dengan 5 posisi kontrolnya. Yang pertama tadi adalah posisi penghukum, kemudian pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, di sini ada penjelasannya. Yang pertama penghukum. Biasanya seorang guru yang memiliki kontrol penghukum itu dengan ada suara tinggi, bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk sambil menghardik. Ya. Kemudian dampak kepada siswa adalah murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Selanjutnya pembuat orang merasa bersalah. Biasanya dengan nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan lesu. Kemudian hasil dampak dari membuat orang merasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian yang ketiga, teman, ya, posisi kontrol sebagai teman, di mana nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda dengan bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Dan hasil dampak pada murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru. Dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Contoh kecilnya seperti tadi, dia terlambat karena dia sebagai kontrol teman, ya sudah masuk saja, urusan absen biar ibu aja yang ngurus, gitu. Itu sebagai teman. Tapi itu jangka panjangnya bisa mengakibatkan si anak bergantung pada guru tersebut. Kalau sewaktu-waktu guru tersebut tidak membantunya, bisa saja anak tersebut membangkang atau membantah si guru tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian untuk yang pemantau, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasil dampaknya adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan. Dan yang terakhir, posisi manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Dampaknya atau hasil yang didapatkan untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Ya, itu yang manajer. Jadi, menurut Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini mana kira-kira yang sebenarnya bagus dan jadi panutan kita untuk menjadikan posisi kontrol kita sebagai guru? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Oke, jadi sepakat manajer. Jadi di mana dengan adanya masalah yang dihadapi siswa, kita mengajarkan siswa untuk menyadari masalah yang dia lakukan dan kita memfasilitasi anak tersebut untuk mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Itu kalau kita sebagai posisi kontrol guru, ya, manajer. Sampai sini paham Bapak Ibu 5 posisi kontrol? Jadi jangan sampai kita menjadi posisi kontrol yang penghukum. Jadi orang-orang yang temperamen, amarah, mendendam kepada kita. Jadi kita harus mengajarkan mereka menyadari masalah mereka dan siap untuk mencari solusi dari masalah yang mereka hadapi. Jadi seperti itu. Oke, ini adalah kalimat yang tadi asik buat kita, yaitu segitiga restitusi. Ya, dimana restitusi adalah sebuah pilihan. Dan manajer tadi sudah melakukan segitiga restitusinya. Ya, di mana seorang siswa melakukan sebuah kesalahan, tapi dia tidak menghukum atau memberikan konsekuensi, melainkan dia menanyakan apa alasan dia melakukan kesalahan dan bagaimana cara dia untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dan segitiga restitusinya itu ada 3.
yaitu pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan sampai menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas biasanya dengan kalimat-kalimat kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan, atau setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kalimat yang sering digunakan untuk menstabilkan identitas yang dilakukan segitiga restitusi. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah adalah biasanya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Dan yang selanjutnya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Dan untuk menanyakan keyakinannya biasanya menggunakan kata-kata keyakinan kelas apa yang telah kamu sepakati. Kemudian kamu ingin jadi orang yang seperti apa. Jadi ini runtutannya segitiga restitusi. Dimulai dengan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, sampai menanyakan keyakinan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah ini ada contoh terakhir tentang penerapan segitiga restitusi. Semoga video tersebut bisa jadi pembelajaran kita untuk kedepannya menangani masalah-masalah yang sering kita hadapi terkait masalah siswa atau murid kita di sekolah ataupun di kelas. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya lah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu. Itu adalah salah satu contoh penanganan seorang guru dengan menggunakan segitiga restitusi dengan cara tiga tadi: menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, dan juga yang terakhir adalah yang validasi tindakan yang kita hadapi terkait murid kita. Jadi kita jangan menggunakan cara hukuman, konsekuensi, tapi lebih mendalami apa yang dia lakukan, motifnya seperti apa, kemudian memfasilitasi mereka bagaimana caranya untuk mencari solusi dari masalah mereka untuk menyelesaikan masalah mereka tersebut. Bapak Ibu begitu. Sampai sini paham dengan terkait budaya positif? Paham? Oke. Kalau gitu kita balik lagi ke awal.
Nah, setelah Bapak Ibu mendengarkan sedikit pemaparan terkait budaya positif, kita coba jawab lagi. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini? Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju? Tidak. Pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju. Tapi memiliki ada nilai negatifnya. Ya. Kemudian guru harus mampu memberikan solusi setiap siswa yang bermasalah. Ya. Kemudian guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya. Bisa kita setujui, tapi tadi kalau kita sering melakukannya ada konsekuensi atau hal negatif yang perlu harus kita lakukan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Alhamdulillah pemaparannya sudah selesai. Dan terkait budaya positif, semoga apa yang disampaikan dan juga pemaparan-pemaparan tersebut bisa kita terapkan di SMK kita. Nah, untuk selanjutnya kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak sama Bapak Ibu terkait dengan entah itu budaya positif, keyakinan kelas ataupun yang lainnya? Oke, Miss Dharma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya tentang pembuatan keyakinan kelas. Oke, tadi disampaikan di presentasi tadi bahwa pembuatan keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan yang dilakukan oleh walasnya beserta siswa. Apakah bisa kesepakatan atau keyakinan pembuatan keyakinan kelas itu dilakukan oleh guru mapel dengan siswanya? Baik, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Miss Dharma atas pertanyaannya. Bapak Ibu ada yang tanya lagi? Sebentar cukup? Oke, kita jawab langsung ya. Untuk Miss Dharma pertanyaannya adalah terkait keyakinan kelas yang kita buat di awal pembelajaran. Keyakinan kelas biasanya kita buat di awal pembelajaran atau di pertengahan atau di terakhir, Bapak Ibu. Kira-kira di awal apa di akhir? Di awal. Nah, pertanyaan dari Miss Dharma adalah biasanya kan yang buat peraturan atau keyakinan kelas itu adalah walas atau wali kelas dari kelas tersebut. Dan pertanyaannya boleh atau tidak guru mapel untuk membuat keyakinan kelas juga? Boleh-boleh saja. Tapi mungkin kalimatnya menjadi keyakinan kelas mapel mata pelajaran misalkan bahasa Inggris. Berkaitan mungkin apa dia harus menggunakan bahasa Inggris kemudian ada toleransi tergantung keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi. Jadi keyakinan kelas itu boleh dilakukan atau dibuat oleh guru mapel juga. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana, cukup Miss Dharma? Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan terima kasih juga buat Bapak Ibu. Kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya mengucapkan terima kasih untuk hari ini. Semoga kedepannya kita menjadi lebih baik lagi. Kita coba slogan kita yaitu SMK Pikir 1 Kedondong. Oke, kita coba. SMK bisa. SMK hebat. SMK Pikir 1 Kedondong juara. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun, dan jual akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, dengan adanya diseminasi ini saya menjadi memahami yang baru, yaitu melakukan segitiga restitusi. Dan insya Allah akan kami terapkan di SMK Pikir 1 Kedondong ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat ya? Masih. Oke, di minggu lalu Bapak berencana dengan kalian hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ya. Kalian udah pernah dengar kalimat keyakinan kelas? Mungkin yang pernah dengar itu adalah peraturan kelas. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Bedanya peraturan kelas sama keyakinan kelas, ada yang tahu? Tidak. Oke, Bapak jelaskan sedikit. Peraturan kelas dan keyakinan kelas itu berbeda. Peraturan biasanya dibentuk oleh Bapak sebagai guru atau pihak sekolah. Dan keyakinan kelas atau sekolah itu kita yang membentuk antara kalian dan guru.
11 multimedia ini. Ya, silakan nanti rubah kalimat negatif yang kalian yakini tersebut menjadi kalimat positif. Contohnya seperti ini. Janganlah buang sampah sembarangan. Nah, kalimat itu kan masih kalimat yang negatif. Kalian rubah menjadi kalimat yang positif. Misalkannya apa? Jagalah kebersihan. Jadi seperti itu. Ubah kalimat yang negatif menjadi kalimat yang positif. Paham ya? Nanti apa yang sudah kalian tulis kita tempel di karton. Nanti kita sama-sama untuk sama-sama meyakini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, ya, silakan Bapak akan bagian satu-satu. Oke, sudah dapat semua kertasnya? Sudah. Oke, sekarang tugas kalian adalah menuliskan kira-kira apa ide dari kalian atau keyakinan-keyakinan yang ingin kalian terapkan di dalam kelas. Satu orang minimal satu, boleh dua. Silakan ditulis. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah menuliskan semua keyakinan yang kalian ingin terapkan di kelas kita? Sudah. Oke, sekarang Bapak tugaskan tulisan kalian, keyakinan kelas itu kalian tempelkan dalam kertas karton yang di depan. Silakan satu-satu letakkan berikutnya di depan. Ayo silakan. Ayo selanjutnya silakan ditempelin di depan. Nanti setelah itu baru kita sama-sama mencari mana keyakinan-keyakinan yang akan kita sepakati bersama dari apa yang sudah kalian tuliskan. Ini orang tua. Mbak, kita punya orang tua. Balik berarti ya. Dapat Pak ya Pak. Dapat. Balik. Oke. Yang kalian tuliskan keyakinannya dengan kalimat yang sudah kalian rubah menjadi kalimat positif sudah dipasang di depan. Ya. Sama-sama kita pilih ya untuk kita satukan. Jujur dan disiplin. Taat kepada guru. Jagalah kebersihan. Menjaga kenyamanan kelas. Jagalah sikap. Disiplin. Dilarang berisik. Berarti masuk ke kenyamanan kelas. Disiplin. Jagalah pertemanan, berarti kenyamanan kelas. Tidak membuang sampah. Jagalah kebersihan. Disiplin. Kebersihan. Saling menghormati. Oke, ini udah Bapak urutkan dan kelompokkan sesuai dengan apa yang kalian tuliskan keyakinan-keyakinannya. Nah, nanti kita bentuk satu buah keyakinan untuk kita sepakati, ya. Di sini yang pertama ada kelompok tentang jujur dan disiplin, ya. Kemudian yang kedua saling menghormati. Yang ketiga adalah menjaga kebersihan sekolah, menjaga kebersihan kelas, dan yang terakhir adalah saling menghormati, ya. Sekarang kita sepakati apa 4 keyakinan tersebut mau kita sepakati semua? Ya. Empat-empatnya? Ya. Jadi empat-empatnya untuk kita sepakati semua. Ya. Yang pertama adalah jujur. Ya.
Dan kita sama-sama untuk meyakini apa yang sudah kita buat ini untuk kedepannya kita terapkan dan yakini agar kita sama-sama bertanggung jawab untuk melakukan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ya, dengan cara adalah menandatangani kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Ya, jadi nanti satu-satu silakan Bapak ada spidol. Di sini kalian tanda tangani kesepakatan keyakinan kelas ini. Tanda tangan kemudian kasih nama kalian. Paham? Oke. Silakan satu-satu maju, tanda tangan kemudian kasih nama. Oke, jadi kalian sudah menandatangani kesepakatan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Silakan nanti kita perbaiki, kemudian kita tulis dan kita pajang di mading depan kelas kita agar kalian tetap melihat keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Jadi sewaktu-waktu kalian melakukan kesalahan, kalian mengingat keyakinan kelas apa yang sudah kalian lakukan sehingga kalian bisa memperbaiki untuk kedepannya. Dan sebisa mungkin kalian bertanggung jawab dengan keyakinan yang sudah kalian buat agar terus melakukan perubahan-perubahan ke hal yang baik. Paham? Paham. Oke, terima kasih untuk pembuatan keyakinan kelas hari ini. Kita lanjutkan belajar, ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulana Kaisa Putra dari kelas 11 Multimedia. Perasaan saya senang dengan adanya keyakinan kelas bisa mendorong